Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rizky Nifsi Ramdhani Magister Sains selaku pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Andrianto selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, langsung saja pada materi pertama akan dipresentasikan oleh Putri. Untuk materi pertama, yaitu pendahuluan. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu paradigma, Pancasila berfungsi membentuk karakter individu agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Namun, dalam perkembangan saat ini, nilai-nilai Pancasila mulai terkikis akibat pengaruh globalisasi dan arus informasi yang begitu cepat. Krisis moral yang terjadi dalam masyarakat mencerminkan semakin berkurangnya kesadaran akan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Perubahan sosial yang signifikan seperti penurunan sikap sopan santun dan peningkatan kasus pelanggaran hukum menjadi tantangan besar dalam menjaga eksistensi Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Pengertian paradigma. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang memengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan. Dalam filsafat, paradigma mencakup seperangkat nilai, konsep, dan asumsi dasar yang menjadi pedoman dalam memahami realitas. Thomas Kuhn menjelaskan bahwa paradigma merupakan dasar dalam membentuk ilmu pengetahuan dan kebijakan dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika suatu nilai dijadikan paradigma, maka nilai tersebut akan diwujudkan dalam pola pikir dan tindakan individu maupun kelompok. Dengan demikian, paradigma berperan sebagai kerangka berpikir yang membimbing manusia dalam mengambil keputusan dan bertindak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maharani. Next. Konsep masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan toleransi. Konsep ini terinspirasi dari kehidupan masyarakat Madinah yang harmonis dalam keberagaman dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, hak asasi manusia dihormati, supremasi hukum ditegakkan, dan kebebasan berpendapat dijamin. Indonesia sebagai negara yang majemuk seharusnya menjadikan konsep masyarakat madani sebagai acuan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci utama dalam membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Posisi dan peran umat Islam di Indonesia sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Islam memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa. Umat Islam di Indonesia tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga harmoni sosial, tetapi juga berkontribusi dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial. Islam mengajarkan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan, sehingga nilai-nilai keislaman sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Namun, dalam perkembangannya, umat Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya
partisipasi dalam politik, dan masih adanya kelompok-kelompok yang menyalahgunakan ajaran agama untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, peran umat Islam dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila harus terus ditingkatkan guna menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Selanjutnya, kerukunan hidup antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Prinsip toleransi dalam Islam menekankan pentingnya menghargai keberagamaan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia telah berhasil mempertahankan kerukunan antar umat beragama meskipun memiliki latar belakang budaya dan keyakinan yang berbeda. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul berbagai konflik yang mengancam persatuan bangsa akibat fanatisme berlebihan dan sikap intoleran terhadap perbedaan. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama sangat diperlukan agar setiap individu dapat hidup berdampingan secara damai tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tercipta keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kehidupan sosial yang harmonis. Dalam bidang ekonomi, Pancasila mengarahkan pembangunan yang adil dan merata dalam menitik beratkan pada kesejahteraan seluruh rakyat. Pancasila juga menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang harus tetap berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Selain itu, dalam bidang sosial budaya, Pancasila menekankan pentingnya menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan pembangunan, pemerintah dan masyarakat harus selalu mengacu pada nilai-nilai Pancasila agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi di Indonesia bertujuan untuk mengembalikan sistem pemerintahan kepada nilai-nilai Pancasila. Salah satu tujuan utama reformasi adalah menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, serta menciptakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan yang sentralistik menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, reformasi menjadi momentum penting dalam menata kembali tataan negara agar lebih demokratis dan transparan. Dalam konteks reformasi, Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman utama dalam menyusun kebijakan publik yang adil, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, Pancasila sebagai paradigma kehidupan berperan dalam membangun masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang semakin kompleks menuntut setiap individu untuk kembali kepada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan berpikir dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang konsisten. Diharapkan Indonesia dapat tetap menjadi negara yang harmonis, maju, dan berdaulat di tengah dinamika dunia yang terus berkembang. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi perwakilan kelompok yang ingin bertanya dipersilakan.
Kelompok 1, perwakilan kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Baik, izin bertanya. Iya, Saya Ratno Sulistyawati, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? baik Kak, ditunggu ya Kak jawabannya. Ya, Selanjutnya, perwakilan kelompok 1. Izin bertanya, Iya, pertanyaannya, apa nilai-nilai mulai terkikis kehidupan masyarakat? Baik, izin menjawab dari Pancasila sebagai paradigma kehidupan berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam membentuk karakter individu dan masyarakat agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di Indonesia. Apakah sudah cukup? cukup Kak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Nida. Mengapa nilai-nilai Pancasila mulai terkikis dalam kehidupan masyarakat saat ini? Karena pengaruh globalisasi dan arus informasi yang begitu cepat, yang menyebabkan krisis moral dan berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Kak Nida? Cukup, Kak. Terima kasih. untuk selanjutnya itu perwakilan kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Kalau saya, Kak Aisyah Winujianti ingin bertanya, Kak, saya perwakilan. Iya Kak, dipersilakan. Apa yang dimaksud paradigma Iya Kak, ditunggu ya Kak jawaban. Selanjutnya perwakilan kelompok 2.
Kalau perwakilan kelompok 2 tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut ke kelompok 3 dulu ya. Satu pertanyaan. Izin bertanya dari kelompok 3, saya Elina Rizka. Iya, Kak. Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Maaf, Kak. Pertanyaannya apa, Kak? Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Oh, iya. Tunggu ya, Kak, jawabannya. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Aisyah, kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan paradigma menurut filsafat? Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang memengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan. Dalam filsafat, paradigma mencakup seperangkat nilai, konsep, dan asumsi dasar yang menjadi pedoman dalam memahami realitas. Gimana Kak Aisyah jawabannya? Sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Kak, izin bertanya dari kelompok 3. Mengapa konsep masyarakat madani penting bagi Indonesia? Iya, Kak. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Kak Dita tadi, mengapa konsep masyarakat madani penting bagi Indonesia? Yaitu karena Indonesia merupakan negara yang majemuk dan masyarakat madani dapat menjadi acuan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana Kak Dita? Oke, Kak, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, perwakilan kelompok 4 yang ingin bertanya. Baik, Kak, perkenalkan nama saya Triska Lorenzi dari perwakilan kelompok 4. Saya ingin bertanya, Kak, apa saja tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia? Terima kasih. Baik, Kak. Itu jawabannya. Satu lagi untuk pertanyaan perwakilan kelompok 4 yang ingin bertanya.
Izin menjawab dulu ya pertanyaan dari Kak Triska. Apa saja tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia? Yaitu tantangan utamanya meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Bagaimana Kak Triska? Cukup, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Elin. Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan toleransi, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar kehidupan sosial. Kelompok 4, nggak ada mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya lanjut ke kelompok 5 ya. Kelompok 5 yang ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Kak, saya Gita Aprilia dari perwakilan kelompok 5. Iya Kak. Ya, izin bertanya Kak, apa saja sih Kak tantangan yang dihadapi umat Islam dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila? Kan umat Islam itu sendiri mayoritas agamanya beragama Islam ya Kak. Iya Kak, ditunggu ya Kak jawabannya. Baik Kak. Maaf, Kak. Izin bertanya. Saya Cika Iya Sahara Kak, dan silakan. saya Cika Sahara perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, Kak. Iya. Mengapa kerukunan antar umat beragama penting bagi Indonesia? Baik Kak, ditunggu ya Kak jawabannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Gita Aprilia. Tadi apa saja tantangan yang dihadapi umat Islam dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila? Tantangan itu meliputi rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya partisipasi dalam politik, serta munculnya kelompok-kelompok yang menyalahgunakan ajaran agama. Bagaimana Kak Gita atas jawabannya?
Ya Kak, cukup Kak. Terima kasih. Selanjutnya tadi pertanyaan dari Kak Cika. Mengapa kerukunan antar umat beragama penting bagi Indonesia? Karena Indonesia memiliki keberagamaan agama dan kerukunan antar umat beragama menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Bagaimana Kak Cika atas jawabannya? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama. Selanjutnya perwakilan kelompok 6 dipersilakan yang ingin bertanya. Kak, izin bertanya. Iya, Kak. Saya Amanda Salsabila, perwakilan dari kelompok 6. Apa saja faktor yang mengancam kerukunan antar umat beragama? Baik ya, Kak. Ditunggu jawabannya. Izin bertanya, Kak, atas nama Septianggra ini dari kelompok 6. Iya, Kak. Dipersilakan. Gimana Pancasila berperan dalam pembangunan nasional? Baik, kita tunggu jawabannya, Kak. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Amanda. Apa saja faktor yang mengancam kerukunan antar umat beragama ya, Kak? Iya, Kak. Ancaman utama meliputi fanatisme berlebihan, intoleransi terhadap perbedaan, serta munculnya konflik sosial berbasis agama. Bagaimana, Kak Amanda? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Septi, bagaimana Pancasila berperan dalam pembangunan nasional? Pancasila berperan sebagai pedoman pembangunan nasional agar menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kehidupan sosial yang harmonis. Bagaimana, Kak Septi? Cukup jelas, Kak. Terima kasih. Baik, perwakilan kelompok 7 yang ingin bertanya. Kelompok 8 maksudnya. Baik, Kak. Saya Nabila Pratama Handini dari perwakilan kelompok 8. Izin bertanya ya, Kak. Iya, Kak. Dipersilakan. Bagaimana sih, Kak, penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi? Baik, ditunggu ya, Kak, jawabannya. Oke. Satu lagi, perwakilan kelompok 8 yang ingin bertanya.
Saya Reva Melana Obara, izin bertanya perwakilan dari kelompok 8. Ya Kak, dipersilakan. Bagaimana penerapan Pancasila dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Baik Kak, ditunggu ya Kak jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Nabila Pratama. Bagaimana penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi? Pancasila mengarahkan pembangunan ekonomi yang adil dan merata dengan menitik beratkan pada kesejahteraan seluruh rakyat. Izin menjawab kembali dari pertanyaan Revo. Bagaimana penerapan Pancasila dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi? Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya, perwakilan kelompok 9 yang ingin bertanya. Kelompok 10. Baik, Pak, saya izin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 10, Rosa Iska Saputra. Izin bertanya, mengapa penting untuk terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan? Maaf ya Kak, kelompok 9 maksud saya. Izin bertanya, Kak, saya Dewi Artika, perwakilan dari kelompok 9. Pertanyaannya, apa reformasi di Indonesia? Baik, Kak, sebelumnya saya izin menjawab untuk pertanyaan Kak Dewi Artika ya. Apa tujuan utama reformasi di Indonesia? Reformasi bertujuan untuk mengembalikan sistem pemerintahan kepada nilai-nilai Pancasila, menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, serta menciptakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Bagaimana Kak Dewi? Apakah sudah cukup dengan jawabannya? Satu pertanyaan lagi untuk kelompok 9. Baik, Kak, izin bertanya. Saya Rena Monika, perwakilan dari kelompok 9. Pertanyaannya, apa peran Pancasila dalam reformasi? Baik Kak, ditunggu ya Kak jawabannya. Baik, Kak, sebelumnya izin menjawab untuk pertanyaan Kak Reina, apa peran Pancasila dalam reformasi? Pancasila harus dijadikan pedoman utama dalam menyusun kebijakan publik yang adil, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana Kak Reina, apakah sudah cukup dengan jawabannya? Cukup, Kak. Terima kasih.
Selanjutnya, satu lagi pertanyaan untuk kelompok 10. Baik, izin bertanya, saya Garis Wulandari, perwakilan dari kelompok 10. Bagaimana cara memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Terima kasih. Baik, Kak, ditunggu Kak jawabannya. Sebelumnya izin menjawab untuk pertanyaannya Kak Rosa, mengapa penting untuk terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan? Jawabannya karena tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang semakin kompleks menuntut setiap individu untuk kembali kepada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan berpikir. Bagaimana Kak Rosa, apakah sudah cukup dengan jawabannya? Baik, Kak, sudah cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya untuk Kak siapa? Kak Eka ya? Pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jawabannya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bagaimana Kak? Apakah sudah cukup dengan jawabannya? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rizky Nipshiram dari Magister Sains dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi kami hingga akhir. Saya kira diskusi pada siang hari ini sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.